Tadi Pak Bupati separuh dari sini. Bapak. Sudah. Inginkan dia ini damai, tentram lagi, roda ekonomi berputar lagi, bagus, anak-anak bisa sekolah, mace-mace bisa ke pasar lagi, bisa berjualan. Hari ini kita kedatangan Pak Bupati Dita, kemudian Bapak Asisten 1 Papua Tengah. Nah, kita ucapkan selamat datang buat beliau dulu semua. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semoga kasih dan damai hadir kelahiran Yesus Kristus sebagai gembala baik buat kita semuanya. Nah, waktu yang ada ini silakan yang belum makan silakan makan. Kemudian saya kasih kesempatan dulu nanti Bapak Bupati, Bapak Asisten 1 untuk duduk sama-sama di sana, Bapak. Duduk bersama Bapak Kepala Suku yang jadi korban. Biarkan kalau kita bilang dari pengantin bawa apa tuh? Apa namanya itu? Ya, bisik-bisik lah. Apa permasalahannya apa? Karena supaya nanti Bapak Asisten 1 Bapak Bupati yang akan bisa memberikan keputusan solusi buat kita semuanya. Nanti setelah selesai beliau duduk bersama bercerita, baru nanti hasilnya kita dengarkan sama-sama. Setuju nggak ini kira-kira? Ya mungkin itu saja dari saya sebagai Dandim di sini yang Pak Kapolres, Forkopimda semua. Bagaimana kita menciptakan DIY ini menjadi damai kembali, sejahtera, aman, maju, dan makin sukses. Amin. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti setelah ini saya serahkan ke Bapak Bupati ya sebagai yang tertua di sini. Mau kemana, Pak? Apakah berkenan Bapak duduk bersama kepala suku di sana, Bapak duduk bercerita. Nanti kami di sini mungkin makan dulu. Nanti setelah selesai nanti baru keputusannya dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Bupati sebagai yang kedua bersama Bapak Asisten 1 Provinsi. Terima kasih. Lanjutkan makannya. Shalom. Asisten 1 Pemerintah Provinsi. Kita tepuk tangan untuk Bapak Asisten 1. Beliau berlewat kepada mic ini saya serahkan kepada Bupati untuk menyampaikan dua hal. Terima kasih. Yang terhormat Asisten 1 Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Ketua DPR dan seluruh anggota DPD yang hadir, yang kami hormati Sekda dan seluruh kepala-kepala OPD yang hadir, yang kami hormati Kepala Suku Buton Bugis Tendayai, yang kami hormati Dandim 1703 Kabupaten Deyai, yang kami hormati Kepala Suku Besar Kabupaten Deyai, yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan selamat siang, selamat Natal dan Tahun Baru, dan salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan peristiwa yang kemarin terjadi, saya sudah sampaikan secara tertulis
kepada Ibu Gun. Dan tadi saya sudah jelaskan kata kenapa itu karena saya sudah jelaskan semua kepada Pak A1 Provinsi Papua Tengah. Jadi kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi kepada semua komponen masyarakat yang ada, terutama DPRD dari pimpinan sampai anggota secara kolektif, kemudian Kepala Suku Besar, Satpol PP, TNI Polri, dan seluruh masyarakat Wagaitei, di mana peristiwa ini sudah ditangani serius mulai dari kemarin sampai hari ini, sehingga sekarang sudah kondusif kembali. Saya menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi, karena ini masalah ini terjadi bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran putra Raja Damai Yesus Kristus. Kita punya hari besar. Kita semua berdoa supaya bulan ini kita punya hari besar, hari raya. Jadi kita semua jaga keamanan. Kemudian kesempatan ini juga saya tegaskan kepada seluruh DKI agar ini saya dengan larang keras semua oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekali-kali tidak boleh kami lakukan seperti yang kamu buat kemarin. Tidak boleh. Ini pikiran yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh alam dan tidak diinginkan oleh alam DIY, bahkan tidak diinginkan oleh masyarakat DIY. Dengan demikian, tidak ada orang yang terprovokasi dengan peristiwa masalah yang kemarin terjadi. Ya. Kemudian saya juga melarang keras bahwa hoax, berita-berita yang tidak benar itu tidak boleh naikkan melalui media atau apa dari orang ke orang, itu tidak boleh. Jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, supaya ibadah perayaan Natal berjalan secara aman. Kalian semua tahu kah tidak? Ini kita punya hari raya. Ya. Jadi kita semua sadar. Kemudian soal masyarakat itu, masyarakat pendatang yang sudah lama sudah menjadi warga DIY, sudah menjadi akar rumput DIY, itu saya tidak usir. Jadi saya harap itu masyarakat DIY dan juga masyarakat pendatang kita bergandeng tangan, bahu membahu, bangun negeri DIY yang kita cinta. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bangun negeri ini? Kita semua menyadari bahwa daerah ini atau tanah ini, negeri ini, kita makan dari sini, kita hidup dari sini, kita sudah lahir dari sini, dan pula kita akan meninggal dari sini. Surga kecil yang turun dari bumi kita jaga baik. Tidak mungkin daerah lain datang kita, tidak mungkin orang lain datang atur kita. Jadi ini baru pemekaran Provinsi Papua Tengah dan baru pemekaran Kabupaten DIY
sekarang sudah 11 tahun usianya. Tadi dari awal itu kita letakkan fondasi baik-baik dulu. Dengan di atas fondasi yang diletakkan oleh generasi ini pasti akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Jadi semua jaga mulut, kemudian semua pergerakan itu kita batasi. Ya, jangan ada yang mengaku diri bahwa saya ini, pimpinan itu tidak boleh. Jangan ikut terpengaruh dari daerah lain, kabupaten lain. Jangan kita terpancing dengan kabupaten lain. Kemarin saya sudah batasi anggota TNI Polri dari luar DIY tidak boleh dibantu di sini. Kalau dari daerah mereka aman itu boleh datang di sini atau kita. Tapi kabupaten lain atau daerahnya mereka masih belum aman, tanpa di sini bikin hancur lagi. Jadi saya mengajak itu semua komponen yang ada, baik TNI Polri, pemuda, masyarakat, kemudian lembaga-lembaga yang ada, kepala suku, dan juga anggota DPR. Mari kita bersatu untuk membangun ini, menciptakan suasana yang aman, suasana yang damai, karena negeri ini bangun dan tidaknya ada di pundak kita. Ya, ada di pundak. Tidak perlu kita mengharapkan orang lain untuk datang atur kita. Jadi di sini TNI Polri sudah ada. Fungsi sebagai TNI Polri manfaatnya di sini. Ya, saya sangat menghargai karena selama ini TNI Polri itu sudah bekerja sama baik dengan masyarakat setempat. Walau daerah lain, kabupaten lain, selama ini ada terjadi pembunuhan, pertikaian, masalah sana sini. Tapi kalau di DIY aman, tertib, terkendali. Kita tingkatkan terus. Kemudian untuk mengamankan daerah bukan hanya tugas TNI Polri saja, tapi kita semua ambil bagian. Bila perlu itu seluruh kepala-kepala OPD yang ada dan seluruh ASN yang ada kembali mengamankan kawasan masing-masing. Mungkin kawasan timur atau amankan di sana, dari barat amankan di sana, dari utara begitu. Tidak mungkin orang lain yang datang atau kita. Ya. Kita ini sudah terpelajar. Kita ini intelektual. Ya. Mungkin kepentingan politik masih jauh. Ini barang tengah, barang dari giliran. Kita saling mendukung. Saya mengajak kembali ke daerah masing-masing, kampung masing-masing, kawasan masing-masing. Kita atur di sana. Kita amankan daerah masing-masing. Jangan harap kepada TNI Polri yang ada, kemudian Satpol PP, kemudian kepala suku. Mereka itu repot atur di sini. Nah, kemudian anak-anak yang mengaku diri bahwa saya ini anak terminal, itu jangan bikin kacau di DIY. Kita itu sudah lama, kita sudah basmikan penyakit sosial dari muka bumi DIY, mulai dari Wakaite. Nah sekarang kamu kembali atur kampung masing-masing, kamu atur daerah masing-masing. Yang dari daerah tidak boleh datang bikin kacau di sini. Kita aman di sini di Wakaite. Jadi tim yang kemarin kita bentuk, tim peduli yang kemarin dibentuk itu tidak boleh orang lain, tidak boleh sembaran. Mote, Adi, dan api yang ada di Wakaite saja yang berdomisili. Ya, itu yang bikin tim. Kemudian tim anggaran itu supaya nanti besok dianggarkan untuk kita biaya mereka. Ya. Jadi ini kita tingkatkan
jangan sampai di situ, tapi tim ini ditingkatkan. Kemudian Mote dan Adi, kamu punya alam, jangan dari daerah-daerah datang memperkosa Wakaite. Itu Mote punya kampung. Sekarang saya kembalikan kepada punya wanita, punya kampung sendiri. Jadi wanita itu dijaga oleh masyarakat yang menghuni di sini. Ya, masyarakat yang punya kampung sendiri. Saya nanti kasih gajikan. Ya, saya tidak mau begini-begini terus. Apalagi di Daya ini, pintu kota yang terletak pada pintu gerbang Injil. Ya, semua terkutuk kepada orang-orang yang bikin gerakan tambahan. Ya, kita lapor kepada alam, kita lapor kepada Batame. Alam tidak mau, Batame tidak mau. Orang-orang yang bikin pergerakan di sini itu terkutuklah dia. Ya, kita pelihara, kita punya negeri sendiri, kita punya wanita sendiri. Tidak mungkin orang lain datang bangun di sini. Nah, saudara-saudara, abang-abang yang dari seberang datang bergabung, kita sudah menjadi warga di sini. Tapi mereka itu sekedar hanya usaha. Ya. Dan usaha mereka adalah sudah menjadi gabung kita bersama. Kan biasa bergabung ke masyarakat. Lingkar danau, Aporo, Kapiraya, Bomoro tidak pernah bergabung. Kita semua menghidupi dari itu makanan kios. Makanan yang dihasilkan dari pabrik. Ini kebun kita, jaga. Ya, kalau kalian juga sama seperti mereka, kamu juga buka kios, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang, tidak dibatasi. Kamu bisa buka kios. Ya, supaya sama-sama usaha. Masyarakat pendatang juga usaha, masyarakat pribumi juga usaha, sama-sama bangun. Ya, jangan kita nonton setia. Supaya jangan kamu menjadi iri hati dengan mereka. Ya, kasihan mereka sekedar untuk cari-cari uang, duit. Ini saja. Ya, kalau kamu ragu-ragu beli bahan makanan kios, mungkin saya diracuni kah, ada keracunan apa dan lain sebagainya. Tidak boleh kamu beli, kamu makan dari kamu punya makanan asli sendiri. Ya, daripada kamu beli baru kamu nanti macam-macam. Ya, kamu bikin berkebun. Ya, kalau memang kamu ragu-ragu, kalau saya beli gula atau saya beli makanan kios, nanti saya meninggal dan lain sebagainya. Nah, pikiran itu terjarat oleh iblis. Jadi, kamu kembali, kamu makan, kamu punya hasil keringat sendiri. Ya. Kemudian kalau untuk makanan dan kios itu nanti dinas yang terkait, mungkin pihak kepolisian, pemuda, Satpol PP, nanti satu kali kita sidap. Tapi jangan sekarang, nanti kita tenangkan dulu. Sudah aman, sudah kondusif kembali, baru mungkin 1 bulan atau 1 triwulan satu kali atau berapa 2 triwulan satu kali, itu satu kali kita survei makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, kita ambil, kita kasih buang. Itu kepentingan untuk kita bersama, kesehatan untuk kita bersama. Ya, begitu. Jadi ini Natal, kamu juga nanti rasakan. Kamu dapat makan dari mana? Nanti kamu beli makanan di mana? Natal. Sementara suasana Natal kamu bakar. Ya. Kalau kamu tidak apa-apa, tapi kasihan dengan kita punya anak-anak, keluarga, istri. Mereka dapat makan di mana? Dari bagian kita semua harus menyadari. Kita juga bersyukur dan saya memberi apresiasi kepada DPRD. DPRD periode ini sudah cukup berhasil karena hari ini berhasil melahirkan 2 perda.
Nah, hari ini kita sudah sahkan, baru pulang. Ini pakaian masih belum ganti. Kita sudah sidang. Jadi perda tentang apa pembasmian penyakit sosial, kemudian perda tentang ekonomi berbasis rakyat. Itu sudah diperdakan. Jadi aspirasi masyarakat itu sudah disampaikan itu sudah diterima oleh DPRD dan itu menjadi acuan untuk rancangan peraturan daerah. Ya, hari kami pemerintah siap bekap mereka. Ya, siap bekap mereka. Jadi tadi juga saya bicara tegas, walaupun perda itu ada, hari-hari kita dengar firman Tuhan, hamba Tuhan khotbah di podium bahwa miras itu dibatasi, penyakit sosial dibatasi oleh hamba Tuhan, kemudian oleh pemerintah melalui peraturan daerah. Kalau kita di DIY hari ini sudah disahkan, namun tergantung kembali pada kesadaran kita masyarakat. Ya, kembali pada kesadaran. Jadi hari ini kita semua bertobat. Hari ini kita semua bertobat. Terutama penjual miras, kemudian peminum, kemudian makan pinang, apalagi yang kemarin, ya, bandar judi, togel, itu semua. Kalau togel secara internasional sudah tutup, tapi sebelum tutup di internasional kita duluan kita sudah berdagang. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi kita seluruh masyarakat DIY mendukung kepada DPRD karena hari ini mereka bisa melahirkan 2 perda. Ya, jadi kita dukung, lalu kita juga lakukan. Ya, kita lakukan. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten DIY itu masyarakat pribumi yang mau usaha seperti abang-abang yang dari seberang yang ada di kota DIY itu ruko yang baru bangun di Wagete itu saya akan bagi pintu. Pintu ini pribumi, pintu ini masyarakat pendatang supaya kecemburuan sosial tidak akan terjadi. Iri hati tidak akan terjadi. Begitu. Nanti saya akan bagikan. Saya akan bagi pintu ruko yang ada. Ya, barangkali semua kios yang ada itu pasti akan pindah. Kemudian terminal juga pindah di atas. Kemudian jalan dari Taripa itu kita harus berusaha supaya tembus sampah di terminal. Kemudian di belakang kantor juga kita bikin jalan satu menuju ke terminal di bawah. Jadi masyarakat pribumi dan juga masyarakat pendatang itu nanti pindah di atas. Kemudian untuk masyarakat tadi ada perekonomian berbasis rakyat itu nanti kita sudah DPRD sudah nanti akan usulkan apa pasar untuk Papua seperti yang kemarin apa disampaikan aspirasi. Ya. Jadi itu untuk ini daripada kita nonton setia dari mereka, kemudian makanan mereka kita mencapkan bahwa makanan ini begini, itu begini, ini racuni dan ini lain-lain. Akhirnya suatu saat dan akan terjadi begini. Ya, jadi semua masyarakat baik pribumi dan pendatang sama-sama kita maju. DIY tidak boleh sekali-kali diskriminasi, perbedaan suku, perbedaan agama. Satu di DIY. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk ganti rugi di sini, kemarin saya sudah tugaskan Kapolres, jadi nanti saya akan mencoba. Kalau saya tidak mampu, nanti saya minta bantuan dari Provinsi Papua Tengah. Ya.
Kalau di provinsi tidak ada masyarakat. Kalau kabupaten itu ada masyarakat. Jadi ini saya punya masyarakat, jadi biar kapanpun tetap saya akan usahakan. Tenang saja dulu. Kondisi yang terjadi ini terima dengan hati yang dingin dan lapang dada. Cepat atau lambat pasti saya akan selesaikan dan akan bekerja sama kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Deiyai. Baik, begitu. Jadi kios yang ada, kios yang masih belum bakar, itu aktivitasnya jalan seperti biasa. Kemudian masyarakat dari luar juga tidak boleh datang bikin kacau di sini, Wagete. Kemudian ada 13 anak yang kemarin masih ada sel, ada tahanan, itu keluarganya tenang saja dulu, tidak mungkin mereka tembak. Sementara Forkopimda itu kawal dengan kepala suku, kemudian Satpol PP kita kawal. Ya, tidak mungkin mereka ditembak, tidak mungkin mereka diracuni. Jadi tujuan untuk ditahan supaya mereka diperiksa, ditanya, diselidiki bahwa apa benar atau tidak, pelakunya kamu atau tidak, pasti ada pengakuan. Kalau yang apa yang mereka yang 13 ini kalau ditanya ternyata kalau tidak terbukti, pasti sebelum izin Pak Kapolres, sebelum Natal dikeluarkan. Jangan tahan lama-lama. Kalau ada apa-apa, nanti pasti masyarakat datang mengamuk kita. Tapi kalau memang terbukti, Bapak tahan sampai 1000 tahun juga tidak apa-apa. Siapa suruh kamu bikin ini atau ini? Jadi proses hukum tetap jalan kalau memang terbukti bahwa mereka adalah pelaku. Kalau tidak terbukti, jangan tahan lama-lama. Bila perlu hari ini atau besok juga harus keluar. Tapi jangan kita desak, tapi proses secara mekanisme jalan dulu. Ya. Jadi sebelum Natal mereka harus dikeluarkan. Begitu. Kemudian sementara mereka di sini masyarakat tidak boleh ribut-ribut. Ini pembinaan, tahap pembinaan. Tadi mereka dibina, dinasihati dulu. Ya. Karena ini merupakan pembelajaran untuk kedepannya. Jadi mereka sadar. Ya. Kalau untuk ke depan salah atau minum atau melanggar perda itu baru kalau datang ribut-ribut masyarakat itu dengan keluarganya juga kasih masuk sel. Anak salah baru bela, itu saya tidak mau. Kalau anak salah tetap salah. Jadi kalau orang tua datang ribut merontak, orang tua juga masuk sel. Biar satu keluarga itu masuk kamar gratis. Iya. Begitu. Jadi jangan membela kepada orang yang salah. Jangan membela pada orang buta. Orang buta dengan orang buta sama-sama masuk jurang. Ya. Jadi orang yang sudah bersalah itu kita tidak boleh membela. Ya. Kemudian kalau selama di sini pihak korban itu tinggal di kemarin sarangan itu tinggal di masjid saja supaya kita mudah terkontrol. Ya, jadi soal makan dari dapur umum, para Kapolres menjadi ibu rumah tangga pasti dia akan memberi kasih makan. Ya, nanti uang makan saya sudah serahkan ke Kapolres, kemudian nanti dia tangani. Kemudian sedikit untuk sabun tetap saya akan, kemarin saya sudah titip juga. Ya. Kemudian 4 orang yang korban kemarin itu saya sudah tanggung pesawat. Kemarin karena mereka dirujuk ke Nabire, sudah saya kirim Nabire. Hari ini mereka dirawat di Nabire. Mudah-mudahan
kita semua berdoa supaya mereka sudah sembuh. Ya. Kemudian masyarakat yang tadi malam kena pisau, tadi saya kirim juga kemarin sore. Saya kirim ke Nabila juga. Masyarakat juga tenang. Jadi saya lihat masyarakat pendatang dan putra daerah yang dapat korban kemarin itu sudah semua saya kirim Nabila. Jadi jangan pergerakan tambahan di sini gara-gara yang kemarin. Ya, kita sudah amankan. Ya, kemudian selama ini masih belum kita bangun, itu tetap kita perhatikan, pasti ada perhatian dari Pemda. Tapi nanti saya juga berharap bantuan dari Pemda Provinsi Papua Tengah. Ya, jadi tetap kita akan amankan. Jangan berkecil hati, jangan kecewa. Walaupun korban, tapi ini dah tantangan iman. Kita berdoa, kita sebagai umat Tuhan, ya kita berdoa apa yang terjadi hadapi dengan hati yang dingin. Pasti lebih bagus dari yang ada itu pasti akan dibangun. Kemudian lebih banyak dari yang kemarin korban pasti akan ada. Jadi kita merendahkan diri, kemudian menyikapi dengan hati yang dingin. Semuanya pasrahkan kepada Tuhan. Pelakunya akan terkutuk oleh alam daya dan Tuhan kita. Karena alam daya tidak mau, Tuhan tidak mau. Halal yang mereka buat. Ya, itu bukan pemerintah aja, bukan orang tua aja. Ya, tapi mungkin sepengetahuannya mereka atau orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab yang provokasi. Ya, saya tidak tahu juga, hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi mari saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Deiyai, bagian ini bisa menyambung lidah ke sana. Kemudian saya tugaskan kepada seluruh eselon 2 dan juga seluruh ASN yang ada, ingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Deiyai. Ya, kalau apabila mulai dari hari ini dan ke depan kalau masalah terjadi, itu masalah baru, pemerintah buka tangan, dan pihak keamanan TNI Polri dan kepala suku saat pemerintah kita buka tangan, kita angkat tangan. Jadi kita sama-sama mengamankan peristiwa yang kemarin ini. Ya, begitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan dan bisa diterima oleh seluruh khalayak masyarakat Kabupaten Deiyai, termasuk masyarakat yang korban. Dan saya pikir hanya itu yang saya bisa sampaikan. Dan akhir kata, selamat sore, selamat berhari Natal dan Tahun Baru, selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati hadir untuk semua. Kami menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kepada semua masyarakat dan penjual minum, itu pasti hari ini secara resmi kami sudah sahkan jadi perda. Itu aspirasi. Maka mulai hari ini ke depan, siapa yang penjual dan siapa yang peminum pasti akan proses hukum yang kita akan jalan. Anggota DPR yang jual atau minum itu kan kasih tahu lalu, kasih naik media. Anggota TNI polisi jual atau minum kita kasih naik media. Penjual dengan peminum. Sekarang masyarakat dari sini, masyarakat lokal, mama, bapak yang jual atau minum itu pun proses hukum kita akan jalan. Kami minta dengan hormat kepada Bapak Asisten 1 Provinsi Papua Tengah, dengan hormat saya sebut nama Bapak Dr. Andus Solistjo MM, kepada Bapak akan waktu. Benar. Itu kita emosi itu. Tapi kita terima kasih. Presiden sudah kasih provinsi sendiri di sini Mepago
Jadi Bapak satu orang pertama provinsi datang mengunjungi Tadaya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Deiyai. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR dan para kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Agama kalau ada di kabupaten ini. Yang saya hormati para pimpinan OPD, yang saya hormati kepala suku, luar biasa ini. Ini 2-3 kepala suku yang hadir ini. Ada kepala suku Pania juga hadir di sini. Tetangga, jadi mungkin dengar begitu ada masalah langsung juga ya, luar biasa ini Bapak. Ada kepala suku Deiyai, ada ketua kerukunan apalagi Buton, dan ketua-ketua kerukunan yang ada yang berada berdomisili di Kabupaten Deiyai. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, juga para kepala-kepala kampung, ketua-ketua RT. Ketua-ketua RT ini luar biasa juga ini. Ya, ketua-ketua RT dan para masyarakat saya yang hadir di pusat kota Deiyai. Sekali lagi saya sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang muslimnya, Om Swastiastu. Bagi mereka yang Hindu, Namo Buddhaya. Bagi mereka yang muda, salam kebajikan, salam sehat semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bupati yang saya kasihi, saya merasa bangga karena Tuhan selalu bersama kita. Saya merasa bersyukur karena dalam keadaan baik sehat saya hadir di sini bersama ada beberapa pegawai saya. Karena Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik, memberikan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga tadi itu saya datang was-was, tapi tidak was-was juga karena saya lihat kalian semua, termasuk Bapak Bupati. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi dan juga saya banggakan, tanggal 10 November 2022 nanti Bapak Bupati koreksi ya, ada pelantikan para penjabat bupati, para penjabat gubernur di 3 daerah otonomi baru, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah. Yang mana ini adalah hal yang memang sementara dinantikan oleh kita semua. Bapak Presiden telah melihat baik untuk di tanah Papua itu harus didekatkan dengan tujuan memperpendek rentang kendali. Yang tadinya provinsi besar yang tadi telah disampaikan oleh Ketua DPR, ada 29 kabupaten kota, dengan dimekarkannya untuk provinsi Papua Tengah itu hanya 8 kabupaten saja.
berarti kita saling melihat, kita saling mengunjungi, kita saling mendengarkan apa yang terjadi di 8 kabupaten itu. Contohnya saya bisa datang di sini. Ya, saya bisa datang di sini dan juga saya diperintahkan oleh Ibu PJ Gubernur Papua Tengah. Semestinya Ibu PJ Gubernur Papua Tengah beliau hadir, sangat beliau hadir, mau hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Deiyai. Tapi karena lain dan satu hal, sehingga tadi dari Jakarta tiba di Naibere dan ada sesuatu yang mau lakukan, sehingga tadi malam saya pun diperintahkan mewakili beliau ke sini untuk melihat secara dekat tentang apa yang telah terjadi di kabupaten yang kita banggakan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah terlanjur menyatakan, menyapa diri sebagai manusia-manusia yang berada di atas negeri ini, di kabupaten ini, bersama saudara-saudara kita yang lain. Ya, itu berarti di antara kita ada saudara-saudara kita yang lain. Ya, dan seketika itu kita saling menyapa dan saling mengatakan bahwa dus atau ya dus Deiyai untuk sini. Siapapun di sini tidak pandang siapa dari mana asal apa, siapa dari mana agama apa. Kita adalah satu seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Saya lahir di sini, saya tinggal di sini. Itu berarti saya asal dari sini. Kalau kita sudah terlanjur saling menyampaikan, menyatakan bahwa Deiyai untuk semua. Berarti siapapun Bapak ini namanya siapa? Palaswali. Ya? Palaswali. Palaswali. Asal dari mana? Dari Buton. Dari Buton. Orang Buton seketika Palaswali ini ke Buton. Orang di sana itu tidak tahu Palaswali yang datang, mari kita duduk sama-sama dan minum kopi sama-sama. Dan orang Buton pada saat itu akan mengatakan bahwa ini orang Papua. Ini orang Deiyai. Ini jauh. Ini jauh. Saya ini lama hampir sekitar 32 tahun di Timika. Ini saya punya nenek-nenek punya kampung di sini, di Deiyai. Saya semestinya itu harus ada tempat di sini. Tapi nanti orang Deiyai bilang bahwa kamu dari mana? Apalagi saya dari Tage. Saya punya kampung itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, yang mana dulu itu teteh ambil. Tapi saya punya saudara-saudara yang lain sudah menempati dan memiliki. Kamu siapa? Ketika saya katakan, kamu orang Timika. Seketika saya di Timika, saya bilang, saya orang Timika. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kita di sini itu pentingkan. Kita ini saling saudara dan rukun. Ibu PJ Gubernur pesan kepada saya bahwa Pak Asisten tolong sampaikan kepada masyarakat saya yang ada di Kabupaten Deiyai, pentingkan dan kedepankan soal kebersamaan, soal persatuan. Siapapun dia yang tinggal di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, tidak pandang siapa dari mana agama apa, seperti tadi saya telah sampaikan dan awal telah disampaikan baik oleh Bapak Bupati.
saya bangga sekali tentang penetapan perda yang telah disampaikan. Ini bagaimana agar lewat dua perda ini membatasi ruang gerak kita. Yang tadinya saya tidak tahu diri, tidur sampai sore, sampai malam atau pagi, tidak kenal siapa, walaupun istri yang kasih bangun, tapi hanya lihat saja, hanya karena mabuk. Padahal ini istrinya, padahal ini anaknya yang keselatan kasih bangun. Ini salah satu contoh, tapi dari pemerintah daerah Kabupaten Deya itu telah mengantisipasi ini semua, luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya datang juga di sini. Nah itu, ya itu. Ini bukan saya bangga. Kalian luar biasa. Deya contoh bagi kabupaten yang lain, daerah Mepago, provinsi Kabupaten. Karena apa? Dua perda ini di 7 kabupaten yang lain itu belum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hanya saya lihat, saya dengar, dan langsung sampaikan, saya saksikan sendiri. Rupanya kalian sampai sekarang tuh belum buka pakaian kemegahan ini hanya karena kepentingan masyarakat, di mana bapak-bapak perwakilan rakyat, bapak ibu perwakilan rakyat baru menetapkan perda ini. Ya, Bapak Bupati telah sampaikan, saya ini juga dulu tukang mabuk Bapak itu. Tanpa saya bisa jadi satu di Bapak Bupati. Saya tukang mabuk, tapi saya tahu diri juga. Ya, Bapak itu sudah tahu. Mungkin Bapak itu saya tukang mabuk, kan tahu saya Bapak itu saya tukang mabuk. Apa yang telah disampaikan oleh Bupati. Akhirnya makin PK, akhirnya makin doko, akhirnya do. Pero abi, ena abi, ini saya bahasa Inggris. Pero abi, ena abi, akhirnya kodo. Kok ya ipe, ena ipe, ibo ipe. Jaga kampung masing-masing. Juga itu harus pulang jaga kampung masing-masing. Ya, jaga kampung masing-masing. Aleta yang mau kino kono nako, ye pie nako, jamaah togo, tekino metro. Jaga kampung masing-masing. Jadi itu yang saya harus sampaikan. Tidak boleh dengan adanya desa-desa kampung yang selalu kami mengikuti televisi itu, Bapak Bupati Deya yang selalu rajin untuk kumpulkan semua kepala kampung, memberikan apa dan sebagainya, itu luar biasa. Ini kalian salut itu, bukan karena saya junjung, karena Bapak Bupati ada di samping kanan saya, duduk di samping, bukan. Bupati-bupati lain di kabupaten lain itu tidak pernah seperti ini. Betul. Sampai kumpulkan dan tadi kepada kepala kampung, saya baru lihat di sini. Betul. Saya baru lihat di Padi ada kan? Tidak maksudnya apa? Betul. Ini contoh. Dan ada masalah-masalah kecil yang selalu ada dan cepat. Saya dengan pegawai saya datang, ternyata begitu ada rapat disampaikan laporan baik oleh Bapak Bupati, sekejap soal namanya, soal kebersamaannya, soal kecintaan terhadap sesamanya. Tidak sebuah apa itu. Ini saya selesaikan. Ini pemerintah ambilannya. Ini begini dan sebagainya. Di kabupaten-kabupaten lain itu seperti itu. Ya, karena itu kita kasih aplaus dulu punya Bapak Bupati. Jadi kami baru beberapa minggu yang lalu serahkan SK 2 Desember itu, kami telah terkantong. Sekarang tanggal berapa ya?
12. Berarti 11 hari. 11 hari kami sudah berkantor. Kita punya kantor Gubernur Papua Tengah. Ya saya tidak boleh sebut lagi. Sekarang sudah kita kantor Gubernur. Kami sudah di sini. Karena itu soal sumbangan yang tadi disampaikan oleh Khilaf dan juga masyarakat yang ada, yang pelakunya atau siapa, saya sudah terlanjur, Bapak Bupati sudah terlanjur sampaikan, kita ini saudara. Kalau ada masalah besar datang, tidak mungkin tuh saya yang kalian punya masalah yang ada di sini kayak tolong ya. Tetap akan lari kepada kalian tuh saudara. Ditolongkah atau apakah dan sebagainya. Ya. Jadi kita saling lihat, saling dukung, saling bahu membahu, saling kerjasama, saling ada pengertian, saling junjung satu sama yang lain. Supaya daya untuk semua dan daya rumah kita itu selalu dampak yang sangat berarti di kabupaten yang kita tinggal sekarang ini. Saya sampaikan itu. Jadi sekali lagi Ibu PT Gubernur Papua Tengah telah sampaikan, Bapak Bupati Deiyai telah sangat komunikatif karena memang tadi malam juga sudah bicara dengan Bapak Ibu Gubernur, dan seperti ini kita saling mengingatkan, saling komunikasi, karena sekarang ini era transparansi, era keterbukaan. Siapa punya apa yang kita lakukan hari ini, bukan hari ini berarti memakan jam. Detik ini, 1 detik saja di DPR sudah tahu, di Jakarta sudah tahu, di mana sudah tahu. Apa yang kita duduk bicara ini, mungkin ada yang telah disaksikan lewat apakah begitu di mana-mana. Sehingga saya harap agar dengan adanya komunikasi ini penting untuk kita saling sampaikan, supaya kita saling tahu siapa buat apa dengan siapa buat apa, duduk bicara apa dengan siapa, atau siapa perkosa dengan siapa, bukan. Tapi siapa dengan siapa membicarakan apa untuk menunjang penanganan pengembangan pembangunan di tiap kampung RT yang tadi saya maksudkan, kampung, kecamatan, dan kabupaten ini. Itu yang saya sampaikan. Ini semuanya bisa terjadi, Pak. Soal keamanan tadi telah disampaikan. Keamanan itu jangan karena Bapak Kapolres dan Bapak Dandim duduk sehingga mereka duel. Tidak. Kembali pada pribadi, kembali pada keluarga, kembali pada RT, RW, kampung, dan juga distrik. Ya, harus tanyakan kepada masing-masing pribadi. Pengendalian yang namanya pengendalian diri itu kembali pada pribadi. Tidak perlu sampaikan kepada mereka yang lain. Untuk mau aman, untuk mau damai, untuk mau sejuk, untuk mau bahagia, tanyakan pada genggaman dirimu. Ya, saya tidak mungkin tanyakan kepada Pak Bupati, tolong saya ini seperti apa ya? Saya ini memang sama seperti Pak Bupati, sama-sama kami dua kepala botak maksudnya. Tidak mungkin kami dua minta kepada Pak Madai, tolongkah Anda punya rambut itu banyak, jadi tolong yang lain itu kasih kepada kami dua, tidak mungkin. Ini yang saya bilang mampu mengenali diri, mampu melihat diri. Umpama saya salah kepada orang dan sebagainya, biarkan sudah, kamu doakan kepada saya supaya saya tidak salahkan kepada orang lain lagi. Itu berarti saya mengampuni toh. Saya mengampuni, saya salah kepada Alpius. Alpius tolong mengampuni saya. Itu berarti setelah saling mengampuni sebentar kita tidak mau kok marah saya atau tidak. Kau adalah saudara saya. Begitu. Jadi itu yang saya punya maksud itu. Kita ini saudara,
kita selalu junjung kebersamaan dalam bingkai Republik Indonesia ini. Ya, kita saling junjung nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai kesejukan. Nah itu. Kalau semuanya seperti ini, hidup ini tidak susah Bapak Ibu. Saya tidak kerja. Kemarin, saya tidak kerja. Hampir sekitar 2 hari. Saya lapar. Karena selama ini saya baik dengan orang. Kamu tidak telepon pun, mereka bawa makanan untuk Anda. Karena saya baik dengan mereka. Iya. Iya. Ya, betul. Jadi kalau selalu kita menjunjung yang namanya kesejukan, ketenangan, kedamaian, ya kita junjung di negeri di saya punya ini orang ini di daya ini. Apa itu dengan saya tidak susah. Ya, tidak susah. Susah buat. Umpama saya mau ke Timika, tidak ada tiket. Kalau saya mau ke Timika, mau menyelesaikan, mau dia saya punya anak yang mau selesai SMA, tapi saya tidak ada ongkos tiket untuk ke Timika. Kebetulan Anda Bapak tahu, saya tahu Bapak punya masalah, saya tahu Bapak punya pikiran. Bapak ke Timika tapi tidak ini ongkos. Kalau jika saya baik dengan orang, iya. Jadi kalau seandainya kita selalu begini, tidak selalu begini dan sebagainya, saya senang ini yang terakhir saya mau kasih tahu. Ada perda yang tadi disampaikan itu untuk berpihak dalam hal pengembangan perekonomian rakyat. Ya. Ini kesempatan. Baik, ini kesempatan. Beliau sudah kasih tahu. Saya punya hukum. Saya ada beberapa yang penting, yang lain nih kalian yang ini dan sebagainya. Ada dasar. Sudah ada perda. Mau tidak? Kan begitu tuh. Mau tidak? Atau berkelahi terus? Tidak mungkin kan? Perda itu untuk mau membantu dari semua hal dalam aspek untuk menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Iya. Umpama tadi persis ada mama atau ibu yang jual kelari di sini satu tumpuk. Nah, dia mau kembangkan usaha dan sebagainya, ada dalam perda. Kalian tepuk tangan hari ini kepada DPR dan Bapak Bupati. Di kabupaten lain tidak ada. Saya mau kasih tahu, tidak ada. Ini luar biasa. Nah, jadi saya harap tidak ada waktu lagi untuk berkelahi terus. Ya, tiap hari kita berkelahi terus, kita tua dan sebagainya. Nanti setelah hampir mau besok lagi meninggal baru menyesal kembali. Kalau mau menyesal, kalau lupa semua, selamat masuk neraka. Nah, iya, selamat masuk neraka. Ya. Jadi saya harap ini tidak penting. Tanggalkan semua yang Anda dengan saya merasa bahwa itu tidak berkenan. Tanggalkan. Karena ini munafik. Karena ini beban. Karena ini menekan dalam penanganan pengembangan hidup kita. Kembalikan hal-hal yang berkenan. Kembalikan hal-hal yang baik dan benar, bertanggung jawab dan maksimal. Karena itu baik. Untuk itu saya mau terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua, pentingkan kebersamaan, pentingkan persatuan supaya hidup ini betul-betul sangat berarti dalam pengembangan ini dan harus mengedepankan kita sama-sama untuk kita bersama. Saya pikir itu Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPR dan saudara-saudara yang lain, masyarakat yang ada. Dana desa sudah ada, bangun kampung masing-masing, jadi tuan di negeri masing-masing. Tidak ada. Kalian di kota ini tidak ada apa-apanya. Beliau banyak kasih uang dropping di kampung-kampung sana.
ada uang sana, membangun kampung sana. Jangan mengganggu rumah tangga orang. Kamu datang di sini mabuk-mabuk di sini, Anda datang sengaja mengganggu rumah tangga di sini. Ini kampung juga di sini. Ya, saya tidak mungkin bicara banyak. Saya juga mau mengaku dan saya mau turun ke dapur. Jadi begitu. Saya harap itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR, dan juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Saya tarik apabila kata-kata saya kurang berkenan. Mohon aktualisasikan apabila kata-kata saya berkenan. Terima kasih. Tuhan bersama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Ya. Salam. Ayo, 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 ayo. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Asisten 1 Kabupaten Bukan Tengah, Kabupaten Tengah, yang terhormat Bapak Kapolres, yang terhormat Bapak Dandim, yang terhormat Bapak anggota, Bapak Ketua DPRD beserta stafnya. Saya minta maaf kalau saya tersebutkan satu persatu. Lanjut kepada masalah. Terima kasih banyak apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi, yang cukup banyak yang saya terima, bahkan juga dari Bapak Asisten juga satu juga banyak masukan yang kami terima. Alhamdulillah, kemarin saya sudah berbincang dengan Bapak Bupati, yaitu tentang masalah ganti rugi. Terima kasih banyak, hari ini sudah ada kejelasan. Tapi kalau kami sebagai selaku korban, kalau bisa Pak dipercepat. Karena masyarakat saya ini kan sudah keadaan dalam terlantar. Ya. Karena kan habis-habisan ini Pak, baik dari isi tasnya maupun dengan barang-barang yang berharga semua akan ludes sudah terpakai kemarin. Dan saya sampaikan juga, kebetulan saya punya masyarakat yang seperti ini ada 3 orang yang korban. Satu yang dibela kepalanya, sekarang ada di rumah kediaman kami di sini. Yang Pak Uji itu kemarin Pak. Dan yang kedua yaitu suami, ibu dengan anaknya itu yang dimakan api. Jadi ibu itu ini itu ludes semua dimakan api. Kemarin juga saya sampaikan juga dengan yang bapak ini. Anaknya itu kepalanya itu sampai dia bengkak. Kalau kemarin mereka sempat keluar, mungkin sudah dimakan api Pak. Karena antara kejadian dengan yang korban yang dimakan api ini berdampingan kiusnya Pak. Bukan dari jauh, tapi berbatasan yang mereka dengan yang ini. Apa yang disampaikan tadi Bapak Bupati, yaitu tentang masalah keadaan WGT ini, kami akan sepakat, yaitu kenapa setiap ada kejadian itu di Deya ini, kenapa semata-mata di tengah-tengah pasar. Itulah kenapa tidak akan terjadi kepada masing-masing distrik. Setiap ada masalah kecil maupun besar itu selalu di pasar. Kenapa bukan di tempat-tempat mereka? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi untuk korban yang dimakan api dengan yang dihantam dengan kampak itu, kami minta sama Bapak Bupati itu harus dirawat sampai sembuh, karena mereka itu dalam kondisi yang tidak sehat. Tadi juga itu Bapak Polisi juga mau minta keterangan, tapi karena keadaannya belum begitu sehat, maka tadi itu batal untuk minta keterangan. Yang berkaitan dengan masalah kemarin Pak, yang didata kemarin, ini secara garis besarnya, karena ini saya sudah kasihkan anggotanya Bapak Kapolres, walaupun belum sampai ditangani Bapak Kapolres. Untuk korban yang kebakaran kios 62 kios, itu Pak, orang termasuk dengan TNI
satu korban yang kemarin. Berarti jumlah korban yang luka mobil yang dikena api itu ada 4 orang. 5 Pak? Ya 5. Itulah. Jadi mereka ini kan masih memerlukan perawatan Pak. Mungkin karena Bapak juga ini kemarin sudah difoto juga di HP-nya. Kalau Bapak Bupati juga mau lihat fotonya ada sama Bapak ini. Bahkan juga itu saya sudah WA juga itu sama anggota Bapak Kapolres kemarin. Jadi kalau untuk keamanan di WGT, saya minta Bapak Bupati harus turun tangan Pak. Jadi setelah ini mau dibangun kios ini, kalau bisa Pak bikin dengan pos. Saya sudah izin juga dengan yang punya pos, yang punya tanah ini di pihak kita ini, tapi mereka dia tidak maukan. Salah satunya Pak Amatus dan Pak Geri. Jadi sekali lagi ini harus bikin dengan pos Pak. Kalau kita yang bergerak, tanamukan. Itulah. Kalau Bapak pemerintah yang satu-satunya di sini kalau mereka turun tangan, insya Allah mungkin bisa akan diizinkan tanahnya dengan cara apapun Pak. Untuk keamanan kita. Kami ini kan, kita ini kan selama ini kan kita sudah berlain dengan masyarakat dengan baik. Mereka memberi kita barang, kita lain dengan baik Pak. Tapi sehari-hari kami dapat dengan barang-barang tajam. Setiap mereka datang belanja, dinok-nokinnya itu penuh dengan barang-barang tajam seperti pisau, apa segala macam Pak. Kemarin itu bukan saja di situ yang terjadi. Sebelum itu terjadi di sana juga jangan terjadi Pak. Bagaimana datang belanja dengan kekerasan apa segala macam. Kami sudah cukup Pak untuk bersabar di sini Pak. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu untuk menangani ini? Kadang-kadang katanya dari daerah luar. Mungkin dari daerah luar terima Pak. Bahkan juga ada abang-abang yang bentuk di tempat-tempat meja-meja ini, semua juga provokator semua Pak. Oh ya, jadi kebetulan ini meja-meja adama-adama itu kemarin itu sudah dihancurkan semua seperti masyarakat, yaitu masyarakat Bugis, yaitu persatuannya masyarakat pendatang Pak. Jadi kalau bisa itu meja-meja adama-adama itu, kalau bisa itu jangan lagi dibikin di sini Pak. Kalau bisa dicarikan dengan tempat yang baik. Jangan sampai lagi terjadi lagi apa-apa Pak. Tadi ada nama-nama itu mereka menjual apa segala macam dengan salah segala macam. Begitu ada masa dulu ada banyak bergerak itu surat provokator yang paling bersatu di WGT ini Pak. Kadang-kadang pura-pura menjual salah segala macam. Setiap ada kejadian duluan mereka itu bisa dilindungi Pak. Mereka lari sasarannya ke sana. Kemarin itu yang membakar itu kios-kios itu mereka itu dengan cara untuk mencuri juga. Selimut barang-barang yang mereka itu langsung kadang-kadang satu kali itu langsung dibawa lari. Bukan cuma mereka membakar Pak, tapi sekaligus juga dengan mencuri barang-barang yang ada. Itu kesempatan mereka. Itu kondisinya saat punya masyarakat itu yang di kampung dia punya kepala itu Pak sudah dalam keadaan mau kritis. Tadi itu pagi itu saya lihat dengan Pak polisi itu, aduh ini parah. Bahkan bukan cuma di kepala, di belakang luka itu sampai banyak itu luka-luka. Mereka tidak tahu masalah, langsung merembet kepada orang-orang yang tidak tahu masalah. Inilah. Terima kasih juga kepada Pak Asisten 1 yang sudah jauh-jauh hari dari Nabire datang mengunjungi kami di sini. Sesuai juga dengan pesanannya Pak Ibu Gubernur, kami selalu dengan baik. Ya. Jadi adapun tadi itu anggaran yang untuk dibiayai tidak mencukupi, itu kan mungkin tadi Bapak juga minta juga kepada Ibu Gubernur. Jadi kalau bisa pasti cepatnya. Karena mereka ini kan tinggal mereka mengimis ke kios-kios kita di masyarakat sendiri.
Saya sendiri itu Pak di rumah itu saya tampung puluhan orang. Karena di masjid kan tidak bisa dijamin Pak. Hanya sebatas saja begini. Bagaimana bisa untuk menampung semuanya? Kita mau sembahyang di mana Pak? Itu pun juga kita diizinkan hanya sebagai di teras-teras saja Pak. Begitu, supaya tidak terganggu dengan masalah yang sembahyang. Begitu. Jadi saya terima kasih banyak sudah hadir kita semua, yaitu Bapak Bupati dengan Pak Asisten 1, bahkan itu Ketua DPRD Kabupaten Paniai, DIY ya, minta maaf DIY. Jadi secepatnya itu anggarannya akan dicairkan Pak. Cuma itu yang kami minta. Dan saya ulangi lagi tentang masalah korban ini yang ada 3 orang, ibu dengan anak bayinya, dengan yang dibelah di kepala itu secepatnya Pak ditangani dengan baik. Cuma itulah. Karena mereka itu kan dia masih butuh lagi masalah pengobatan. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Asisten 1 Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Bapak Papua Tengah, Bapak Ketua DPR, beserta semua stafnya yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang saya hormati. Saya hanya ingin menambahkan sedikit karena apa yang saya mau sampaikan ke Bapak Bupati dengan Pak Asisten sudah terjawab semua. Hanya satu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Bupati agar daerah kita ini tetap kondusif. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, bahwa kebanyakan masyarakat yang datang di kota ini membawa barang tajam. Mungkin hal ini perlu ada penertiban bagi masyarakat atau pemuda yang selalu membawa samurai lewat dari kepala. Mungkin dari pihak aparat bisa menertibkan dalam hal ini, diambil dia punya barang tajam itu, agar daerah kita ini khususnya di dalam kota ini bisa terjamin keamanannya. Adapun masyarakat yang membawa kapak atau parang untuk pergi ambil kayu, itu kita tidak boleh menghalangi, tidak boleh kita halangi. Tapi yang hanya tujuannya berkeliaran di kota ini, bawa barang-barang itu, kepada pihak Bapak Kapolres dan Dandim untuk menertibkan hal ini. Kemudian saya juga perlu sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa hari ini sesuai permintaan dari masyarakat, pedagang, atau semuanya masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Deya ini, minta supaya kios-kios atau aktivitas yang lainnya kami hentikan semua. Mungkin Bapak Bupati dan Pak Asisten sudah tahu hal ini. Kami sudah sampaikan ke masyarakat bahwa nanti dibuka setelah ada pemberitahuan kembali dari kami. Artinya kami bisa buka setelah ada jaminan dari pemerintah daerah bahwa betul-betul kami beraktivitas atau melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Deya ini sudah dianggap aman, dan tidak ada lagi bahasa-bahasa bahwa barang-barang yang kami jual diracuni, apalagi sampai menjual namanya pihak keamanan bahwa aparat yang masuk semprot barang-barang itu. Ini tidak benar Bapak, tidak benar sama sekali. Tadi apa yang kita makan bersama di sini, nyatanya kita ini masih hidup semua. Tidak ada yang muntah, tidak ada yang keracunan. Jadi apa yang kami jual di pasar ini, pakaian-pakaian atau apapun itu bentuknya, kami jamin itu.
kami jamin dia punya mutu atau kualitasnya. Tidak ada sama sekali kami punya niat apalagi melakukan hal-hal yang bodoh apa yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat. Kami masyarakat pendatang yang ada di sini, khususnya pedagang, kami hidup dengan masyarakat yang ada. Kalau dia tidak beli, kami makan apa? Kami tidak punya kebun Bapak. Nah, begitu juga masyarakat sebaliknya yang ada di sini. Kalau kami tidak menjual, biar dia punya uang 1 karung, dia mau belanja apa? Kalau kami tidak menyiapkan barang-barang untuk kebutuhan di sini. Nah, jadi apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Pak Asisten 1, bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Nah, Bapak Bupati tadi sudah menyampaikan kalau memang masyarakat yang ada di Kabupaten Deai ini ingin juga berusaha, kami sebagai masyarakat pendatang yang mungkin sudah punya pengalaman, kami siap membagi dengan kami punya saudara-saudara yang ada di sini. Bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya berusaha yang baik. Kami siap membantu Bapak. Jadi keberadaan kami di sini bukan semata-mata hanya mencari makan, tapi kami juga berusaha bagaimana kabupaten ini bisa maju dengan kabupaten yang lain, bisa berkembang dengan yang lain. Namun kami tetap berharap kepada Bapak Bupati dan Ketua DPR agar kami ini masyarakat pendatang ini tetap disamakan. Apabila ada yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, apakah itu hukum positif, hukum adat, hukum agama, harus kita proses sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini yang kami inginkan Bapak. Karena kita lihat kemarin yang terjadi di depan mata kita ini hanya masalah sepele. Seharusnya masalah ini kita selesaikan di pihak berwajib. Ada kita punya polsek, kalau memang tidak bisa di situ, ada kita punya kepala suku besar yang bisa selesaikan masalah ini. Tanpa diselesaikan dengan cara-cara seperti ini. Nah, sehingga hari ini kita semua yang ada di kabupaten ini mengalami susah. Bapak Asisten 1 jauh-jauh dari Nabire datang ke sini hanya masalah ini. Seandainya kita selesaikan dengan baik, tidak mungkin Bapak datang ke sini. Tidak mungkin ada kita tutup kios ini. Kita lihat kami punya masyarakat juga yang ada di kompleks ini. Mungkin Bapak sudah lihat, ada yang bawa parang, ada yang bawa segala macam. Kenapa seperti itu? Karena mereka takut jangan sampai ada dari Yapa atau dari sana datang bawa parang juga. Ini yang kami tidak mau. Ini memalukan sekali ini Bapak Bupati, Bapak Asisten 1. Kenapa daerah kita seperti ini? Harusnya masyarakat tidak boleh pegang barang-barang itu. Nah, tapi karena itu tadi kita mengalami hal-hal semacam ini. Oleh karena itu kedepannya kami sangat-sangat berharap kepada Bapak Bupati, mungkin melalui dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Dandim, agar hal ini tidak terulang lagi. Kita di sini yang ada di Kabupaten Deai ini lebih tertib lagi, apalagi sudah diresmikan tadi. Sudah disahkan tadi undang-undang masalah miras, diperdakan masalah miras dan perekonomian. Ini sudah luar biasa. Ini sudah lama kami tunggu-tunggu di Kabupaten Deai ini. Saya di sini hadir di daerah ini, di tanah ini tahun 1988 Bapak. Saya sudah lama di sini. Dan mungkin nanti saya juga mati di sini, dikubur di sini. Ini teman-teman saya ada di sini, adik-adik saya sudah terkenal dengan saya. Saya sudah sampaikan ke masyarakat, khususnya pedagang di sini. Mari kita layani, kita punya saudara-saudara yang ada di sini. Apalagi mau suasana Natal, kita layani dengan baik, dengan penuh hati yang ikhlas, tanpa ada neko-neko. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak. Saya kemarin bicara dengan Bapak, saya merasa karena saya menangis hati saya melihat punya saudara yang dibakar hanya masalah sepele Bapak. Menangis saya Bapak.
Kemudian rumah yang ditempati itu hanya dia sewa juga, rumahnya Pak Mantri di atas. Tanah yang dia tempati ini hanya dia sewa sama tuan tanah Mote di sini. Jadi kami yang ada di pasar ini semuanya warga Mote. Bapak Markus ini pilihan kami sebagai ketua DPR di sini tengah-tengah sini. Kami yang pilih dia. Jadi kalau ada permasalahan di daerah di dalam kota ini, beliau harus dan kami berharap sama Pak Markus untuk memberikan penjelasan ke masyarakat, untuk melindungi kami. Ada Pak Emi, ada tadi beliau satu di sini, ada 3 orang kami punya pilihan di sini di kota ini. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak terulang lagi, karena ini merupakan awal dan mudah-mudahan akhir dengan adanya kejadian ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada tutur bahasa saya kurang berkenan sama Bapak, saya mohon maaf, karena itulah saya sebagai manusia biasa dan itu merupakan hanya nafsu dari saya Bapak. Mohon maaf kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Ada tahu, kalau awal itu kita bisa gali lubang, tapi tetap saya sebagai bapak untuk semua. Ya. Jadi masalah ini tetap saya akan tanggulangi. Tapi mana yang saya harus dahulukan? Ya, tadi mohon bersabar bagian ini. Ya, tadi kalau hal lain tuh, tadi saya dengan Pak A1 Provinsi Papua Tengah sudah kita mendahului bicara banyak. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua DPR, yang terhormat Bapak Dandim, yang terhormat Bapak Kapolres, dan saya hormati kepada rekan-rekan kepala suku di tiap rayon atau di tiap suku, dan kepada masyarakat saya yang sempat hadir ini. Saya tidak bicara banyak, hanya kesan saya sebagai kepala suku umum di sini, saya terlalu kesal setelah ada isu berkembang di Moane-Mani, ada keracunan barang-barang kios. Mulai dari situ saya gelisah. Sudah berjalan, sambil jalan Bapak Kapolsek dengan saya sedang menyelesaikan segala masalah. Macam sementara ini dapat uang dana kampung, ada yang tidak benar bawa di Polsek. Kalau masalah lain kami cepat selesaikan, tapi yang ini memang ini saya rasa karena apa? Ini barang kios, ini mereka punya kebun. Tidak mungkin orang luar masuk bikin apa-apa di dalam. Ini mereka punya kebun. Kalau tidak ada mereka mati. Itu satu. Yang kedua, kami punya anak dengan masyarakat tiap hari beli. Aduh, setelah ada isu, ini tiap jam masyarakat belanja terus. Aduh, ini jangan-jangan masyarakat yang pada saat itu dia sakit terus, beli kue, tambah lagi. Ini bertubi-tubi selama ini. Saya tahu persis. Ada 2 yang sakit perut, kami amankan, kasih pulang. Lalu saya kasih tahu sama masyarakat saya, besok saya naik ke DPR supaya minta bantu. Masa. Begitu paginya saya ke DPR, kan Pak Ketua DPR, saya di sana, saya dengan keras kan, Bapak tolong cepat. Sebab masalah isu dari sana ini sudah masuk di sini. Ini semua masalah Bapak saya bisa selesaikan di lapangan ini, tapi kalian ini, sebab apa yang tadi saya bilang. Ini diberikan kue dia makan sakit, ini keracunan. Itu ya. Kepada pedagang, mohon maaf pada saat itu paginya saya lari ke DPR minta bantu untuk bersama sosialisasi atau bikin bentuk satu tim untuk periksa barang-barang yang tanggalnya sudah lewat tidak boleh dijual. Itu yang saya ke sana minta sebagai Ketua DPR.
Akhirnya kami dari sana lihat di sini asap naik. Sungguh ini kampung saya Mote. Kami di sini dia itu 36 marga, ada kampung masing-masing. 36 marga belum pernah terpencar. Sekarang, mulai sekarang, ini kampung saya Mote. Tidak boleh ada yang datang jam ini. Saya ajak saya punya masyarakat Mote untuk jaga kampung saya di sini. Kenapa saya bilang begitu? Loh, masalah lain kok tidak seperti yang ini. Ini masalah sepele saja. Kecil kok dibakar langsung. Habis, Bapak. Ini kampung saya tidak simpan lagi kampung lain, Mote. Ini sudah. Kalau saya geser ke sana nanti farm lain tolak saya. Adatnya. Kan keadaan brutal berarti di sini anak saya nanti lari buta di semak-semak. Kok punya anak di sana aman-aman? Apa? Tidak boleh ganggu lagi di kampung saya. Tidak boleh farm lain yang ganggu di kampung saya. Jaga dusun. Kalau lagi melawan nanti kabupaten dipindahkan saudara punya kampung di sana. Jangan ganggu saya di sini. Saya tidak simpan kampung saya Mote di sebelah sana. Hanya ini. Ya toh. Jadi tadi saya rasa senang. Ada diperdakan. Minum miras. Sudah. Besok saya bikin adat lagi di sini. Untuk perkuat itu. Mungkin tidak salah ada berapa anak yang minum di sini. Kan kemarin saya tidak lihat, tapi saya tanya. Nah, itu gara-gara miras sampai di sini tuh sering ada kerusuhan. Coba kasih tahu orang tua dulu masalah pembunuhan saja di sini saya selesaikan di sini, kami selesaikan di sini secara aman. Bikin keadaan brutal begitu. Itu terus yang berikut, Bapak. Ini kalau orang yang pernah merantau sudah tahu rasa. Baik, tidak baik, menderita sakit di daerah orang. Ini mereka juga macam itu. Bapak berdua sudah sampaikan, sudah terima kasih atas pelayanan nantinya. Dan saya tidak bicara panjang lebar. Untuk ke depan, saya ulangi lagi, untuk ke depan 36 farm tidak boleh ganggu kampung saya Mote di sini. Jaga kampung masing-masing. Jaga kampung masing-masing. Kembali ke kampung ini. Kota Wagete, kota kabupaten tidak jauh. Hanya keliling danau ini. Bisa kau bikin rumah di sana. Terus untuk apa itu? Barang kios. Kalau siapa yang takut mati jangan beli. Besok kalau ada masalah saya tidak tahu. Kalau takut mati jangan beli. Habis saya punya anak itu, waduh. Kalau saya kasih makan nota, merontak. Aduh. Ya, orang asli kami di sini pulang kamu makan apa? Makan bungkus nota atau sayur yang ada di sana. Tidak kan? Kami selalu belanja di kios. Kalau saya bicara banyak, ini sudah waktunya jadi. Jadi Bapak saya tidak bisa batasi untuk makan barang-barang ini, tapi Bapak ini semua pada mengertinya banyak, hanya seberapa. Tapi kalau orang yang apa itu takut mati gara-gara beli barang kios, jangan beli. Sekarang jangan beli. Kalau beli lalu sakit, curah. Kami sudah bicara. Itu lain masalah lagi. Periksa barang itu di tempat yang bisa ditemukan apa racun atau tidak. Diproses. Saya bicara banyak. Untuk apa itu? Untuk miras. Kemarin kami harap ada tim peduli, tapi Bapak saya kasih tahu. Ini mote-mote yang tangani itu kampung saya mau jaga. Saya mau jaga.
Tapi untuk kami masukkan jadi perda untuk umum. Ini barang tidak baik. Miras ini di mana-mana bisa mendatangkan bahaya. Apa ini barang minum keturunan nggak ada di sini. Tidak ada itu. Jadi dari saya rasa cukup. Apa yang saya bicara, saya sampaikan. Rasanya yang kurang terima, mohon maaf saya. Tapi saya kepala suku, saya semua bicara. Ini daerah saya dan masyarakat saya. Siapa salah. Itu. Tadi saya sudah bicara banyak, terutama untuk masyarakat yang punya rakyat di Wagete dan sekitarnya. Itu saya minta pengurus, nama-nama pengurus itu disampaikan kepada saya, ya, supaya nanti saya akan alokasikan, ya, supaya putra daerah atau marga Mote sendiri, ya, karena saya tidak mau dari 36 marga yang lainnya itu datang memperkosa di kampungnya marga Mote. Sekarang 36 marga itu kita jaga dusun masing-masing. Tidak boleh urus di sini. Urus itu dusunnya Mote. Ya, cacing juga mereka punya. Semua binatang, hewan, rumput-rumput itu mereka punya. Wanita juga mereka punya. Segala sesuatu itu mereka punya. Sekarang mereka sendiri yang jaga. Ya. Jadi nanti saya kasih gaji. Ya. Jadi Pak Kepala Suku minta nama-nama pengurusnya. Ya. Jadi saya mendukung. Terima kasih. Sekali lagi saya mau sampaikan Pak Kapolres dan Dandim, selama kondisi seperti ini tidak boleh diizinkan anak buah mendatangi ke rumah atau di kampung. Kalau masyarakat juga masih trauma. Kalau baju luar lihat itu, musuh datang dan mereka tambah emosi lagi. Jadi walaupun ini tugas, tapi maaf ya, untuk sementara tidak boleh mendatangi ke masyarakat rumah ke rumah, baik di Wagete di sekitarnya. Jadi begitu. Jadi biar tugas ini didampingi oleh Satpol PP, Kepala Suku, dan seperti biasa jalani. Dan Polres dengan Dandim itu ini tugas pokok. Jadi pasti nanti bekerja sama, kolaborasi antara TNI Polri dan masyarakat di Kepala Suku, kita jalan sama-sama. Dan sekali lagi, karena ini suasana Natal, tadi juga ada yang lapor bahwa ini ada tentara masuk di sini di IDG dan sebagainya. Jadi itu, jadi saya membatasi sementara itu dengan baju loreng, tidak boleh masuk di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat juga tidak boleh datang lalu lalang ke sana kemari tanpa tujuan. Di sini mereka masih trauma juga, masyarakat dan korban juga masih trauma juga. Itu sama. Jadi kita saling jaga. Ya, kita saling jaga. Ya. Kemudian masyarakat juga tidak usah mendesak ini abang-abang buka kios. Tapi kalau mereka juga kebutuhan kita saling tergantungan. Mereka membutuhkan kita, kita juga butuhkan mereka. Kemarin sudah kamu dapat dana pembinaan desa. Uang yang kamu sudah dapat, mungkin kamu belanja di kabupaten lain atau belanja di sini, itu kamu punya utang. Jadi di sini rezeki. Mungkin mereka pasang hadiah. Hari ini bagi dana desa, jadi mungkin kios saya berapa masuk.
siapa yang belanja banyak dapat hadiah begitu. Jadi itu nanti kita tidak memaksakan, tapi mereka kita dengar berita dari kepala suku Bupati, kami siap buka kios. Kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Tapi intinya tadi Pak Kepala Suku sudah bicara. Daerah ini sudah kondusif, sudah aman, baru kita akan buka. Kalau kita sudah buka, orang dari kampung mana-mana datang belanja, akhirnya masih panas, jadi begini, bentrokan, pertikaian. Jadi mengantisipasi itu, nanti setelah ini daerah sudah kondusif, daerah sudah aman, baru kita akan ikuti perkembangan. Kalau soal bantuan, tetap saya ada untuk Bapak, untuk semua orang. Saya tidak bilang-bilangkan. Tapi nanti akan disesuaikan dengan kondisi dana yang ada. Karena ini akhir tahun, mau pengertian juga. Akhir tahun sudah tidak. Malah provinsi, mereka minta uang lagi. Sehingga satu kabupaten itu 5 miliar kami sudah transfer ke sana. Ini awal, mereka punya modal. Jadi 8 kabupaten itu sudah sekitar berapa miliar sudah masuk di rekening. Ada yang belum, kalau di DE saya masih belum kirim karena tidak ada uang. Tapi mereka mendesak. Itu juga sementara saya usahakan juga. Baik, itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Intinya saja tadi mengenai masalah kios yang kami tutup. Ini kesepakatan kami bersama tentang kejadian kemarin. Dan apabila juga dibuka itu, setelah kami lagi rapat kembali, kira-kira kapan lagi kita mau rapat. Yang tentang masalah keadaan di Wagete, saya minta maaf. Di sini kan sering orang-orang mabuk. Jadi Pak Kapolres, saya minta maaf sebelumnya. Apabila kalau ada yang orang mabuk di daerah Wagete, tolong Pak diamankan di Polsek. Tolong Pak Kapolres sampaikan sama Pak Kapolsek, siapapun orangnya tetap diamankan di Polsek. Baru ditanya, kamu dari kampung mana? Panggillah kepala distriknya, panggillah kepala sukunya, panggillah orang tuanya. Ya, supaya apa? Supaya daerah Wagete ini aman. Saya kira begitu Pak. Terima kasih banyak. Jadi Bapak masuk ke dalam ini nanti kami tutup. Iki pemerintah tutup tega utinta karena yukuma nagona geto nagona para kuni do bine pato amo mede. Ini awal ko dela 14 ko kay pa bo do ya ko ina e bate da kamo rusak kita pa ya mo ko gamota ko muipe. Siapa pintu kiamo dia itake tutup tayo pagkiyo karena ini to yang masasar para kumakapan na tukudo ko na inepat tukute kay nito ko ito ko na inepat to tukute te kakima na rikitsine Mama sampaikan biya ko wa kaya kay goto nga kaya kay ko may may kumababa po pati kay kiyo ka itake amo muni pagkate te kidini aki kama amo ini to sasaran te kada apa mana go mana amo kaya tamna kay te kaki mana di mo ka di na ko mutlay kate kidini ang ana amo kaya mo kayo ay de kay terima kasih Uta. Serta dari katanya dari mama, lalu juga dari kemarin juga ada anggota ya, kemarin tadi juga ada anggota masuk pas ada lari, anggota malah ada bongkar-bongkar pintunya, masyarakat punya rumah. Anggota masyarakat ini menjadi trauma. Terus tadi bunyi-bunyi senjata juga mereka tadi sasarannya kami. Mereka sampaikan akhirnya dalam naik turun itu sementara kami akan palang, masyarakat bilang. Jalan di tengah dinaik sebelah naik turun dan jalan dari sini ke sana ini pas nanti mereka orang tua masyarakat mereka akan palang karena mereka jadi trauma dan katanya setiap hari mereka jadi sasaran. Anak-anak bikin ribut di sini. Bukan kampung ide kan, tapi karena mereka lari ke sana dan ke bandara di bawah, jadi anak masyarakat di sebelah ini jadi sasaran. Akhirnya mereka dalam trauma, maka mereka minta bahwa mulai hari ini nanti mereka akan palang jalan dari sini masuk ke dalam wilayah yang mengamankan masyarakat di wilayah masing-masing. Kami sangat kutuk keras sekali
atas insiden pembakaran ini. Kami tidak inginkan hal ini terjadi di BI. Karena selama ini kami sudah jatuh bangun bersama. Kemudian yang kedua, kami selaku kepala wilayah yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat akan sampaikan beberapa hal, mungkin satu atau dua. Yang pertama, bukan pelaku tapi kemarin 11 orang yang ditahan itu supaya dari pihak kepolisian diproses cepat. Tapi kalau sudah ada pelaku, itu kami tidak akan ampun-ampun lagi. Silakan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau yang mereka ditangkap hanya karena tinggal di rumah atau mereka ditangkap karena di jalanan, bukan mereka merupakan pelaku, mohon dari pihak kepolisian segera untuk dibebaskan. Karena apa? Kami takutkan isu